Para saudara yang terkasih, kita akan memasuki meditasi bersama kita. Baiklah, kita memulai meditasi bersama kita dengan terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Terpujilah Kristus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti Aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu para meditator yang terkasih, kita akan masuk dalam keheningan meditasi kita. Baiklah kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam batin kita masing-masing dan dalam kehidupan kita. Kita awali meditasi ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, bukalah hati kami akan keheningan hadirat Roh Putra-Mu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Duduklah dengan tenang para saudara. Duduklah dengan punggung tegak setegak mungkin. Tutuplah mata Anda perlahan-lahan dengan lembut. Dan di dalam keheningan batinmu, ucapkan Maranatha. Maranatha. Amin.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para meditator, Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Kristus. Untuk renungan kita pada kesempatan ini, saya ambil dari Injil yang barusan kita dengar tadi. Yohanes bab 13 ayat 38, 36 sampai dengan 38. Petrus sangat mencintai Yesus. Karena ia sangat mencintai Yesus, maka dia berkata kepada Yesus, "Guru, kemana engkau pergi, aku akan ikut. Aku ingin menyerahkan nyawaku bagimu." Dan kemudian dia juga untuk mengungkapkan cintanya yang besar akan Tuhan itu, di Taman Getsemani, ia merasa ia melindungi Tuhan dengan menebas telinga hamba Imam Agung itu. Walaupun kemudian Yesus meminta dia untuk menyarungkan pedangnya. Tetapi dalam hal ini, dia menunjukkan kasihnya yang besar kepada Tuhan. Para saudara yang terkasih, cinta Petrus akan Tuhan sungguh amat besar. Namun demikian, dia lemah. Cintanya memang besar, tetapi dia lemah. Kelemahan Petrus ini terlihat pada saat di hadapan pengadilan Pilatus. Berhadapan dengan hamba perempuan Imam Agung itu, yang bertanya kepada dia, "Engkaukah murid, salah seorang murid dari orang Nazaret itu?" Petrus menyangkal, "Tidak, aku tidak mengenal dia." Dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Dan pada saat dia menyangkal yang ketiga kali, ayam berkokok. Menurut Injil Lukas, ketika ayam berkokok, Yesus memalingkan wajahnya kepada Petrus. Dan persis pada saat itu, 2 orang bersahabat itu saling beradu pandang. Yesus memalingkan wajahnya ke arah Petrus, dan tepat pada saat yang sama, Petrus juga mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Beradu pandang. Dan persis pada saat itu, ketika dia melihat mata Tuhan, Petrus tunduk, dia malu, karena dia sadar dia sudah bersalah. Dia menyangkal Tuhan. Tuhan sudah berkata kepada dia, "Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal saya 3 kali." Injil berkata, dia keluar, dia menangis, dia menyesali dosa. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang dialami oleh Petrus
Ini menggambarkan juga pengalaman kita. Pada suatu saat ketika kita penuh semangat, penuh cinta kepada Tuhan, kita bilang, bahkan nyawa saya berikan untukmu. Kita membela Tuhan. Siapapun yang mencoba menyerang Tuhan, kita mau membelanya. Tetapi pada saat lain kita amat lemah. Kita bilang kita tidak akan menyakiti Tuhan, menjaga diri, tidak jatuh dalam dosa. Tapi kita juga pada saat lain kita jatuh dalam kelemahan. Kita bersyukur kita mendapatkan penghiburan dari pengalaman Petrus ini. Setelah ia jatuh, ia menyangkal Tuhan, dia menangis, dia menyesal. Kita mendapatkan hiburan dari Petrus dalam pengalaman ini. Setelah kita dengan penuh semangat menunjukkan cinta kita kepadanya dan kita jatuh, kita kemudian bertobat. Kita kembali ingin menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Para meditator, Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Kristus. Satu momen yang sangat indah dan juga mengharukan terjadi pada saat ayam berkokok. Pada waktu itu Yesus memalingkan wajahnya ke arah Petrus. Persis pada saat yang sama, Petrus juga mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Dua orang bersahabat saling memandang wajah, saling beradu pandang, saling melihat. Dan persis pada saat itulah mata Tuhan terarah kepada Petrus, dan Petrus yang merasa bersalah kemudian seakan-akan dia memejamkan matanya. Dia tidak mampu melihat pandangan Tuhan. Dia keluar dan dia menangis. Perhatikan ini. Mata kedua orang yang saling bersahabat, saling mencintai itu beradu. Ini adalah momen yang sangat indah. Momen di mana Petrus memandang keindahan mata Tuhan. Dan Tuhan dengan wajah penuh belas kasih terarah kepada Yesus. Dalam bayangan kita, tentu kita tidak membayangkan mata Yesus, mata penuh pengadilan, mata mempersalahkan Petrus karena penyangkalan itu. Tidak. Yesus melihat Petrus dengan mata penuh belas kasih. Dan Yesus dan Petrus memandang Tuhan dengan mata mohon kasihan karena ia sudah bersalah. Ini adalah sebuah pengalaman perpaduan apa yang oleh Agustinus dikatakan perjumpaan antara misteri et misericordia. Dia yang layak dikasihani dan dia yang hatinya penuh belas kasihan. Bapak dan Ibu, para meditator, itulah yang kita alami dalam meditasi. Ketika kita masuk dalam keheningan meditasi, kita seakan berhadapan dengan dia sendiri. Dia seorang. Ini adalah saat alone with the alone. Sendirian bersama dengan dia sang sendiri. Itu kita alami dalam meditasi. Seakan dalam misteri kita memandang dia. Dan itulah tujuan meditasi. Kalau kita menengok itu dari panggilan para bapak pada guru. Mereka pergi ke sana, ke tempat sunyi itu, untuk melihat Tuhan. Sebagaimana dikatakan Yesus di dalam khotbah di bukit, Matius bab 5 ayat 8. Yang murni hati melihat Tuhan. Dalam meditasi, kita memandang dia, kita mau melihat dia. Itu kontemplasi, itu kontemplasi. Dan itulah yang kita alami dalam meditasi kita. Tidak mengherankan
setelah orang masuk dalam keheningan meditasi, orang memandang Tuhan, orang keluar meditasi dengan rasa sesal dan menangisi dosa dan kelemahannya sebagaimana dilakukan oleh Petrus. Setelah orang bermeditasi, orang keluar meditasi dengan rasa sesal karena dia lemah, dia layak dikasihani oleh Tuhan. Saya berharap Bapak dan Ibu para meditator yang terkasih, pengalaman cinta Petrus, pengalaman kejatuhannya, pengalaman dia bertobat setelah ia memandang Tuhan, itu juga menjadi pengalaman kita para meditator sekalian. Demikianlah Bapak dan Ibu para meditator yang terkasih, perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan bertemu pada kesempatan yang lain. Kita tutup perjumpaan ini, kesempatan yang menyenangkan ini dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua dan usaha kita untuk mendekatkan diri melalui praktek doa kontemplatif ini, kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.